Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di masjid yang kita cintai bersama, karena sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Ramadan. Tentu pembahasan di malam hari ini kita buat tema tentang nasihat seputar menghadapi bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menciptakan makhluk-makhluknya, kemudian dari makhluk-makhluknya ada yang Allah pilih. Ketika kita bicara tentang para nabi, maka dari seluruh para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bicara soal para malaikat, maka Jibril lah sebagai pemimpin para malaikat. Dan kalau kita bicara soal hari, maka hari Jumatlah sebagai pemimpin hari-hari. Tapi kalau cerita tentang bulan, maka bulan Ramadanlah disebut Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Kenapa demikian? Karena banyak keutamaan dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan dan tidak ada di luar Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu karena bulan Ramadan hanya beberapa hari ke depan kita akan menghadapi Ramadan, apa yang terpenting yang kita harus siapkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, mempersiapkan hati. Sebelum kita memulai puasa badan, maka yang pertama kali kita siapkan adalah puasa hati. Karena yang menentukan puasa badan itu adalah puasa hati dia. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu baik, maka akan mengakibatkan seluruh badannya baik. Tapi kalau yang segumpal itu, kata Rasul, idza fasadat rusak fasadal jasadu kullu, maka semua jasadnya akan rusak. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis mengatakan, ala wahiyal qalb,
Itulah yang disebut dengan hati. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, al-qalbu kal malik, hati itu seperti raja. Adapun anggota badan itu adalah tentara-tentaranya. Kapanpun seorang raja menggerakkan tentaranya, tentu tentara itu akan bergerak sesuai dengan instruksi rajanya. Artinya kalau sang raja memerintahkan keburukan, maka semua ikut perintah raja. Tapi kalau dia memerintahkan kebaikan, maka seluruh tentaranya juga ikut titah perintah rajanya. Itulah permisalan hati dengan badan. Kalau hati baik, semua badan baik. Kalau hati tidak baik, maka badan pun ikut-ikut tidak baik. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat tentang puasa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apa hikmahnya coba? Agar kalian bertakwa. Dan takwa itu letaknya di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk dadanya. Takwa itu di sini. Takwa itu di dada. Dan takwa itulah yang menjadikan badan seseorang menjadi baik. Karena takwa itu letaknya di hati. Jadi hikmah puasa itu sendiri adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, yang baik hatinya. Karena hati kalau sudah baik, maka semua akan baik. Tapi kalau hati tidak baik, maka tidak akan baik semuanya. Maka persiapkan yang pertama adalah hati dulu. Bersihkan hati dari seluruh penyakit-penyakit yang bisa mengotorinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah salah satu yang mengotori hati, yang bisa saja kemudian menciderai kemudian puasa-puasa kita kelak di bulan Ramadan, adalah dosa. Dosa inilah yang kemudian menjadikan hati itu kotor. Makanya Nabi SAW mengatakan, seorang hamba kalau dia melakukan dosa, maka akan diberikan satu titik hitam dalam hatinya. Kalau dia melakukan dua dosa, maka dua titik hitam akan diletakkan di hatinya. Kalau dia melaksanakan 3, 10, 100 ribu dosa, berarti titik hitam itu akan menguasai hatinya, sehingga hati akan hitam. Ketika itu hati menjadi sakit bahkan mati. Dan kalau itu yang terjadi, maka hati yang seperti ini susah akan menerima hidayah. Maka sebagai persiapan hati di bulan Ramadan adalah tajdidut taubah. Bagaimana kita caranya memperbarui taubat kita? Sebelum masuk Ramadan, kalau bisa kita sudah tidak punya dosa. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama, tanamkan keikhlasan. Tanamkan keikhlasan. Mulai hari ini saya siap melakukan atau meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dosa itu kan ada 3 macam. Ada yang berkaitan dengan tarkul wajibat atau tarkul ma'murat, meninggalkan hal-hal yang diperintahkan Allah. Allah perintahkan salat, kita tinggalkan. Allah perintahkan baca Quran, kita tinggalkan. Allah perintahkan sedekah, kita tinggalkan. Allah perintahkan berbuat baik, kita tinggalkan. Itu disebut tarkul ma'murat namanya. Dan ini yang paling parah. Kemudian tingkatan yang di bawahnya disebut dengan tarkul mahdhurat, atau fi'lul mahdhurat. Fi'lul mahdhurat itu artinya meninggalkan yang jelas, melakukan yang jelas-jelas diharamkan. Seperti berzina, jelas haram dilakukan. Mencuri jelas haram dilakukan. Ghibah jelas haram dilakukan.
Itu dosa di bawahnya tuh. Lah ada dosa lagi yang nomor 3, ini namanya taksir fi ta'ah, meremehkan di dalam melaksanakan ketaatan. Kadang solat ya solat tapi kurang khusyuk, tidak berusaha untuk dihusyukan, tidak berusaha untuk ditumakninahkan, ya asal-asalan saja. Lah 3 perkara inilah yang kemudian menjadikan orang itu terjerumus kepada dosa. Saya ulang, yang pertama, meninggalkan yang diperintahkan. Disuruh sholat tak mau, disuruh puasa tak mau, disuruh zakat tak mau, disuruh haji tak mau. Itu namanya meninggalkan diperintahkan. Atau yang kedua, melakukan yang diharamkan, berzina, minum khamar, berjudi dan yang semacamnya. Atau memudah-mudahkan dalam ketaatan. Dia tidak berusaha untuk menyempurnakan ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah karena manusia tidak mungkin lepas dari 3 perkara ini, maka kita dihajatkan untuk bertobat. Mana manusia yang lepas dari 3 perkara coba? Tidak ada. Okelah dia terlepas dari yang pertama, dia sholat, apapun yang diwajibkan dia lakukan. Atau dia terlepas dari perkara kedua, dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, dia tidak berzina, tidak minum khamar dan begitu seterusnya. Tapi yang ketiga tidak bisa ditinggalkan. Sehebat apapun orang beribadah pasti ada kurangnya. Sehebat apapun antum sholat pasti ada kurangnya. Sehingga karena ada kekurangan dalam ketaatan kepada Allah ini, kita harus menyempurnakan dengan cara apa? Dengan tobat. Makanya kenapa kalau antum habis sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, pertama zikir yang antum ucapkan apa? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu yang pertama diucapkan dalam zikir sholat kan. Setelah sholat antum istighfar 3 kali kan. Apa hikmahnya coba? Hikmahnya kata para ulama, kenapa wirid pertama setelah sholat adalah istighfar? Karena kita tidak tahu dalam sholat kita ini banyak kelalaian, maka disempurnakan dengan istighfar setelah sholat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting tajdidut taubah itu. Dengan cara apa? Ya tadi, pertama adalah berusaha untuk ikhlas. Ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menghadapi Ramadan, saya berusaha meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena perbuatan dosa ini kan bertingkat-tingkat. Tentu yang paling parah adalah yang disebut dengan al-mulkiyah, menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sombong, merasa tinggi dan begitu seterusnya. Atau sifat syaitaniyah, sifat syaitan ya. Ataupun mungkin sifat sabuiyah, sifat hewan-hewan buas, zalim dan begitu seterusnya kan. Atau seperti sifat-sifat hewan ternak. Maka dari sini terlahirlah dosa-dosa yang lainnya. Karena dosa itu kan ada yang terlahir dari pandangan, walaupun sekejap mata tapi itu berdosa. Seperti kita memandang aurat, mungkin pada pandangan pertama tanpa sengaja mungkin tidak dianggap, tapi pandangan yang kedua berikutnya menjadi dosa kan. Ataupun karena lafaz, ucapan-ucapan yang tidak sadar bahwa yang kita ucapkan itu rupanya mengandung kemurkaan Allah. Berdusta, berghibah, melaknat, mencaci, memaki dan yang semacamnya. Itu namanya lafaz, melafazkan sesuatu. Atau sesuatu yang terpikirkan dalam hati, dalam terfikir ingin melakukan dosa atau yang lainnya kan. Atau memang betul-betul melakukan dengan sebuah perbuatan, dengan cara khutuwat gitu ya. Melakukan maksiat pertama awalnya sekali saja, tahu-tahu pengen 2 kali, pengen 3 kali, pengen 4 kali. Itulah syaitan memberikan langkah-langkah. Lah karena demikian dahsyatnya kemaksiatan itu, maka menjelang Ramadan tajdidut taubah. Yang pertama tadi, tanamkan keikhlasan kepada Allah. Yang kedua, betul-betul meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulang. Kemudian juga kalau ini hak orang lain, maka kembalikan hak itu.
Kita pernah mengambil barang orang, balikan. Kalau kita pernah meminjam uang, cepat lunasi. Kalau kita pernah menyakiti, minta maaf. Kalau itu berkaitan dengan hak orang. Dan yang lebih penting adalah ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita akan membahas lebih fokus kepada sebab-sebab takfir adz-dzunub. Sebab-sebab bagaimana caranya atau amal apa saja yang bisa menggugurkan dosa, supaya di bulan Ramadan kita bisa lebih bisa lagi banyak mengamalkan hal-hal yang dengan amalan itu dosa-dosa kita bisa terhapuskan. Karena bagaimanapun yang namanya Ramadan itu disebut syahru at-taubah, bulan di mana kita mudah untuk bertobat. Tidak ada bulan orang itu mungkin merubah dirinya lebih mudah dibandingkan Ramadan, ikhwan. Ya, apa alasannya coba? Kenapa kalau orang ingin tobat, ingin berubah mudah dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan coba? Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan, idza ja'akum Ramadan futihat abwabu al-jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin, kan itu ya. Apabila datang bulan Ramadan, pintu sorga yang tadinya tertutup semua terbuka, pintu neraka yang tadinya terbuka semua tertutup, setan-setan yang selalu menggoda semua diikat, dan pintu-pintu langit rahmat Allah turun di bulan Ramadan. Dan kita bisa melihat, kita saksikanlah dengan kedua mata kita, tidak ada masjid di bulan Ramadan kecuali ramai. Tak ada satupun masjid ataupun mushola yang lebih ramai dibandingkan Ramadan. Coba di luar Ramadan kayak sekarang ini, habis Isya ini, ya hanya antum-antum aja yang datang. Tapi nanti Ramadan lihat, ramai orang tarawih kan. Kadang-kadang tapak sandal pun jadi tarawih di situ. Luar biasa tuh. Siapa yang mendorong mereka ke masjid coba? Pemanya antum lagi puasa, nggak ada yang dimakan, datang aja ke masjid, berserak tuh makanan tuh. Orang sedekah di mana-mana. Mau yang hijau, mau yang merah, mau yang apa, ada semua, minuman, gorengan, makanan semua ada di hampir semua masjid. Coba siapa yang menggerakkan orang ngasih makanan ke masjid coba? Baca Quran. Hari-hari kalau kita di bulan Ramadan malam itu hampir semua masjid mushola semua keluar baca Quran. Bahkan ada yang sampai jam 2, jam 3 tuh masih terdengar di corong-corong masjid coba. Entah orang entah kaset datang. Yang jelas kan banyak orang yang ngaji kan. Lah masjid penuh orang baca Quran di mana-mana, orang sedekah di mana-mana coba. Orang yang enggak yang ketika di luar Ramadan enggak tutup aurat aja pakai jilbab dia. Pakai jilbab, malu dengan Ramadan. Makanya kenapa Ramadan disebut syahrut taghyir, bulan mudah orang itu bertobat, bulan mudah untuk berubah. Kalau ingin berubah, berubah di bulan Ramadan. Itu sangat mudah sekali kalau ada azam kuat ingin tobat. Karena Ramadan ini bukan hanya mampu merubah kita, alam semesta dirubahnya. Bayangkan sorga dirubahnya, yang tadinya pintunya tertutup jadi terbuka. Neraka dirubahnya, yang tadinya tertutup, yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Alam setan dirubahnya, setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu langit terbuka. Bayangkan kalau alam semesta, sorga, neraka, alam jin dan alam-alam yang lainnya bisa dirubahkan dengan Ramadan, masa kita tidak bisa berubah? Makanya orang yang banyak masuk Islam itu kebanyakan di bulan Ramadan. Banyak orang yang tobat itu kebanyakan di bulan Ramadan. Maka ini Ramadan ini sebenarnya syahrut taubah, bulan kesempatan kita ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nunggu kapan lagi kalau bukan Ramadan? Tapi ada juga ikhwatul fillah yang
Disabdakan Nabi SAW, ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa ada orang masuk Ramadan, keluar Ramadan satu dosa pun gak diampuni. Celaka orang ini, celaka kata Rasul. Jadi ada orang yang lewat di bulan Ramadan itu gak ngapa-ngapain gitu, sama aja Ramadan dengan luar Ramadan, hanya lewat saja Ramadan itu. Makanya sangat disayangkan ada orang yang menyambut Ramadan itu dengan riang gembira, bahagia, sudah terpikir itu pahala yang dia akan dapat di bulan Ramadan itu, dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan baca Qur'annya, dengan zikirnya, dengan macam-macam ibadahnya. Tapi ada yang rungsap hatinya di bulan Ramadan itu, aduh lapar lagi, aduh haus lagi, gak bisa kemana-mana, orang puasa semua, warung-warung tutup semua. Oh, stres dia. Ada orang stres menghadapi Ramadan tuh. Orang seperti ini ada nifaknya itu, ada kemunafikan dalam hatinya. Makanya kalau kita lihat menjelang Ramadan, sudah akhir-akhir Ramadan, orang-orang yang beriman mereka sedih. Kalau sudah berakhir Ramadan, orang-orang yang beriman itu sangat sedih sekali. Kalau bisa 1 tahun itu Ramadan. Tapi orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan, oh paling senang itu. Alhamdulillah, sebentar lagi lebaran gitu. Dan lewat Ramadan, lewat lapar, lewat dahaga. Ada orang yang kemudian malah senang dengan berakhirnya Ramadan. Maka hadapi Ramadan dengan kesenangan, bahwa Ramadan syahrut taghyir, bulannya kita bisa berubah, bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Maka lakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh syariat Islam, tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama Ramadan, karena amal ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apa saja? Pertama, al-hirsu ala ada'is salati, jaga salat, terutama salat 5 waktu. Nabi SAW pernah mengatakan, bagaimana menurutmu kalau seandainya di depan pintu rumahmu itu ada sungai, airnya sangat jernih sekali, engkau mandi 5 kali sehari, kira-kira bersih enggak badanmu tuh? Mandi 5 kali sehari, ya bersihlah. Antum saja mandi mungkin 2 kali, pagi sama sore aja kan. Ada pun tak ada juga tak mandi dia seminggu sekali kan itu ya. Ini kalau 1 hari 5 kali mandi, apa enggak bersih badan tuh? Nabi ingin mengatakan begitulah salat. Kalau kita lakukan 5 kali sehari, maka itu sama dengan menggempur dosa 5 kali sehari. Apa enggak bersih itu dosa digempur dengan salat itu? Karena salat itu bisa menggugurkan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tajdidul wudu. Perbaharui wudu. Coba sebulan Ramadan itu berusaha kita untuk suci. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Walaupun buta untuk salat, enggak apa-apa kan gitu. Makanya Nabi SAW itu setiap salat pasti dia wudu, walaupun tidak batal. Nabi itu walaupun tidak batal, setiap dia salat pasti wudu. Kenapa? Ingin mengajarkan kepada umatnya tentang tajdidul wudu, memperbaharui wudu itu sunnah hukumnya. Karena salah satu faedahnya adalah, kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, isbagh al-wudu 'ala al-makari wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Kata Rasul, maukah ku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian? Bukan hanya itu saja, Allah angkat pula derajat kalian. Maka salah satunya, kata Nabi SAW, sempurnakan wudu. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang dikenal sepanjang hidupnya badannya tetap suci. Dia usahakan untuk suci. Setiap batal wudu, wudu lagi. Setiap batal wudu, wudu lagi. Itu Bilal. Dikenal orang menjaga wudu itu Bilal bin Rabah. Padahal bukan untuk salat, hanya ingin menjaga kesucian saja. Bukan hanya sampai di situ, dia pun melaksanakan 2 rakaat wudu. Jadi bukan hanya wudu,
dia lakukan juga sunnah wudunya, salat 2 rakaat. Itu kebiasaan Bilal bin Rabah tuh. Satu hari Nabi SAW di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi SAW diizinkan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW ketika dalam surga dia mendengar suara terompah yang berjalan, suara sandal dalam surga itu yang sedang berjalan. Jadi Rasul bertanya, suara sandal siapa ini? Maka malaikat mengatakan itu suara sandalnya Bilal. Lah, Bilal belum masuk surga, sandalnya pula ada di surga. Padahal sandal antum lebih mahal loh daripada sandal Bilal. Belum tentu juga lah sandal kita ke surga tuh. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Bilal setelah peristiwa itu dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khaskhasataka fil jannah, madza tasna ya Bilal? Bilal, ketika aku dalam surga aku kok mendengar suara terompah sandalmu, apa yang kau lakukan? Maka Bilal bin Rabah mengatakan, ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'ataini. Tidak pernah apapun aku amalkan Rasul kecuali aku tidak pernah meninggalkan wudu, dan aku senantiasa melaksanakan 2 rakaat wudu selepas wudu. Itu rupanya amalan Bilal yang menjadikan terompahnya sampai di surga, menjaga wudu. Maka di bulan Ramadan kalau bisa kita jaga wudu kita 1 bulan kan itu. Syukur-syukur setelah Ramadan jadi kebiasaan kan bagus. Ya. Kemudian yang nomor 3, perbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan sebuah fahisyah, keburukan, atau melakukan kezaliman kepada diri-diri mereka, kemudian mereka langsung ingat Allah dan langsung beristighfar akan dosa-dosa mereka, maka barang siapa yang beristighfar dari dosa-dosa mereka, maka tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak terus-menerus terhadap apa yang mereka lakukan. Ayat ini memerintahkan kita bahwa setiap kita melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, kalau bisa langsung lisan kita mengatakan astagfirullah. Astagfirullah, kenapalah saya tadi melakukan ini? Astagfirullah, kenapa saya tadi menggibah orang? Astagfirullah, kenapa saya tadi melangkah ke tempat itu? Astagfirullah, kenapa saya tadi melakukan dosa? Jadi langsung istighfar dia. Kalau orang setiap kali melakukan dosa kemudian istighfar, ikhwan, apa sih makna istighfar itu? Istighfar itu adalah talabul maghfirah. Kita meminta kepada Allah maghfirah, ampunan. Dan kalimat maghfirah itu ada 2 makna yang disebutkan para ulama. Ketika antum mengucapkan astaghfirullah itu apa maknanya? Maknanya, ya Allah, dengan aku mengucapkan istighfar astaghfirullah, ya Allah, tutupilah dosa-dosaku dari manusia, dan jangan kau azab dosa-dosaku kelak di akhirat. Itu makna istighfar. Meminta kepada Allah agar aib dosa kita tidak ditampakkan kepada manusia, cukup kita dengan Allah saja yang tahu. Yang kedua, kita meminta kepada untuk dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di dunia agar Allah jangan mengadabnya di akhirat. Itu makna istighfar. Coba bayangkan, sering saya katakan sama antum, betapa banyak orang yang kemudian hancur karirnya ketika satu aibnya dibongkar Allah. Kan ada, awalnya ada orang itu luar biasa, dimuliakan, kemudian dipuji-puji orang. Dia tidak tahu kalau dia ada aib. Ketika Allah bongkar aib itu, satu saja dari sekian aibnya, namanya langsung dicaci maki orang. Oh, rupanya nampak aja dia baik, rupanya begini-begini dia. Kan itu ya. Makanya kenapa kemudian orang itu masih dianggap mulia di mata manusia? Karena aib kita masih ditutup, ya.
Coba kalau aib kita dibongkar kepada manusia, ada enggak manusia yang mau menghargai kita? Tidak ada. Yang menjadikan kita mulia di mata manusia itu karena aib kita masih ditutup Allah. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal ketika kemudian dia sedang belanja ke pasar, namanya imam besar, ulama besar, murid-muridnya banyak di pasar. Ketika sudah nampak Imam Ahmad bawa barang-barang, emang dulu kan yang belanja laki-laki, ya perempuan di rumah kan itu, termasuk Imam Ahmad belanja ke pasar. Jadi murid-muridnya nengok gurunya bawa barang-barang, ya namanya muridnya ta'zim, ingin menghargai gurunya, langsung mengatakan, ya imam, sudah barang-barangmu kami yang bawa, kamu jalan kaki saja, semua barang-barang ini kami yang bawa, tidak usah repot-repot. Apa kata Imam Ahmad? Kalian memuliakan aku itu karena kalian tidak tahu saja aibku, katanya. Kalau seandainya kalian tahu aibku, saya yakin bukan barangku yang kuangkat, tapi kalian akan mengangkat pasir dan meletakkan di kepalaku, katanya. Tawadhu'nya Imam Ahmad. Tapi memang benar. Betapa banyak yang terjungkir balik orang itu ketika aibnya kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu semua aib ditampakkan, satu aib saja bisa menggugurkan orang itu. Makanya dengan memperbanyak istighfar itu supaya kita tetap masih dipandang mulia manusia karena aib kita ditutup Allah. Yang kedua, lebih daripada itu, kita meminta dengan istighfar itu agar dosa-dosa yang kita lakukan di dunia itu tidak diazab oleh Allah. Sebab di dunia ini kalau setiap dosa Allah azab, tidak ada orang hidup di permukaan bumi. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Makanya ada istilah, tidak ada manusia yang buruknya 100% dan tidak ada manusia yang kebaikannya 100%. Enggak ada. Allah tidak pernah menciptakan manusia itu berbuat buruk saja seumur hidupnya. Sebagaimana tidak ada manusia itu Allah ciptakan berbuat baik seumur hidupnya. Pasti yang namanya manusia itu sekali-kali berbuat baik, sekali-kali berbuat buruk. Itulah manusia. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Pasti akan suatu ketika masuk terjerumus kepada dosa. Karena itu sebuah hal yang sudah ditetapkan bahwa manusia itu punya bagian daripada dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Tidak mungkin tidak. Kalau ada orang mengatakan, tidak, saya tidak pernah melakukan dosa, kadzabta, dusta engkau. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Karena Allah yang, Rasul yang mengatakan, kalau seandainya manusia itu tidak ada yang melakukan dosa, Allah binasakan. Allah akan ganti dengan kaum yang melakukan dosa kemudian mereka istighfar. Kenapa? Karena Allah suka dengan orang-orang yang bertobat, dan tidak mungkin orang bertobat kecuali melakukan dosa sebelumnya. Bagaimana orang yang tobat tidak melakukan dosa sebelumnya? Allah suka, innallaha yuhibbut tawwabin. Suka dengan orang-orang yang bertobat. Makanya kalau seandainya orang itu melakukan dosa kemudian bertobat, Allah terima. Kemudian melakukan dosa lagi, dicatat dosa lagi, kemudian bertobat lagi, Allah terima. Kemudian dia melakukan dosa lagi, kemudian bertobat lagi, Allah terima. Begitu seterusnya. Allah akan tetap membuka pintu taubatnya. Walaupun dosa kita ini melambung sampai ke langit, walaupun dosa kita seberat bumi dan isinya, kalau kita datang kepada Allah meminta ampunan, beristighfar, betul-betul bertobat, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Maka yang ketiga, perbanyak istighfar. Kemudian yang keempat, as-sadaqah, perbanyak sedekah. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamra. Ittaqun nar walau bisyikki tamra. Takutlah akan neraka walaupun hanya sedekah dengan separuh kurma. Kurma kecil, kalau kita belah jadi dua mana bisa kenyang. Tapi lihat bahasa Rasul, walaupun separuh kurma bisa menyelamatkan kita dari neraka kalau sedekah kita lillah, karena Allah. Dan kalau sedekah kita betul-betul disembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Makanya ada istilah kata Rasul, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Bersedekah yang
tidak ditampakkan alias dirahasiakan, tidak ada yang tahu kecuali Allah saja, itu bisa meredam kemurkaan Allah. Seandainya Allah takdirkan dalam catatannya, mungkin kita ini karena banyak melakukan dosa, harusnya mungkin kita ini diberikan ujian karena dosa kita, entah diberikan penyakit, entah kemudian harusnya dia kecelakaan, entah harusnya mungkin dibangkrutkan usahanya, entah harusnya dia itu berantakan kehidupannya. Boleh jadi karena dosa yang dilakukannya, tapi bisa ditolong itu semua dengan sedekah. Akhirnya Allah tidak jadi turunkan tuh balanya, Allah tidak jadikan turunkan ujiannya, bencananya. Kenapa? Karena melihat ada orang yang sedekah diam-diam, yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang sifatnya diam-diam, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, itu bisa meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini bisa menggugurkan dosa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, as-salatu nurun, salat itu cahaya, was-siyamu junnatun, dan puasa itu tameng antara kita dengan neraka, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu bisa memadamkan keburukan sebagaimana air bisa memadamkan api. Wal hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, sementara hasad bisa memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar bisa memakan kayu bakar, api bisa memakan kayu bakar. Lihat syahidnya di sini, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan seperti air bisa memadamkan api. Menunjukkan sedekah itu bisa menggugurkan dosa tanpa sadar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, yang keempat, berpuasa itu sendiri. Kalau kita masuk Ramadan kan kita berpuasa. Jangan lagi cerita puasa wajib. Puasa sunnah saja besar pahalanya. Coba perhatikan satu hadis Nabi SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, puasa sunnah maksudnya, entah Senin Kemis, Ayamul Bid, puasa Daud atau apalah puasa gitu ya. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, Allah akan jauhkan wajah dia dari api neraka sejauh berapa? 70 tahun perjalanan. Sab'ina kharifah. Pertanyaannya, kalau anda jalan kaki, jangan berhenti. Selama 70 tahun itu sampai di mana kira-kira? Jalan aja 70 tahun, udah sampai Amerika, udah bolak-balik gitu. Jalan kaki itu, kau jalan kaki, cuman naik sepeda, naik motor, naik pesawat, 70 tahun udah sampai mana? Lah wajah kita ini dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Coba, itu puasa satu hari itu puasa sunnah. Semana pula puasa wajib. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi puasa itu sendiri adalah menggugurkan dosa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, at-tasamuh wal afu. At-tasamuh wal afu artinya berusaha untuk mudah memaafkan kesalahan orang, lapang dadanya dengan kesalahan orang. Ikhwan, tidak semua orang sanggup memaafkan kesalahan orang. Minta maaf itu berat, tapi memaafkan itu kan lebih berat lagi kan. Saya ingin minta maaf, berat rasanya, malu. Dia tidak sadar yang memaafkan itu lebih berat lagi. Enak saja sudah buat salah, datang-datang minta maaf.
Gitu ya. Kadang orang tidak mau memaafkan kan, karena berat memaafkan itu. Minta maaf sudah berat, memaafkan lebih berat lagi. Jangankan sekelas kita, Abu Bakar Siddiq, sekelas Abu Bakar. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu punya kerabat namanya Mistah. Mistah ini masih kerabatnya. Jadi Mistah ini sama Abu Bakar itu didanai, rumah disediakan, uang bulanan dikasih, makan minum dikasih sama Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya, jadi yang ngerangkul kerabat-kerabatnya, jadi dikasih makan sama dia. Satu hari dalam peristiwa hadisul ifki namanya, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh tokoh munafik dan orang-orang munafik Madinah berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Akhirnya kemudian isu ini menggelinding di kota Madinah. Banyak terpengaruh. Oh iya, jangan-jangan Aisyah selingkuh dengan Safwan ibn Mu'attil. Karena waktu itu selama 1 bulan tidak turun wahyu. Tidak turun wahyu untuk menyatakan bahwa Aisyah ini terbebas dari tuduhan. Kalau turun wahyu kan selesai masalahnya kan. Tidak turun-turun wahyu. Baru setelah lewat 1 bulan turun wahyu. Turun surah An-Nur ayat 1 sampai 9 menyatakan bahwa Aisyah suci, bersih, tidak pernah melakukan berzina. Bahwa tuduhan itu kepada Aisyah berzina dilontarkan orang-orang munafik. Lah salah satu yang terpengaruh dengan orang munafik adalah kerabatnya Abu Bakar namanya Mistah. Ikut-ikut pula dia di situ dalam fitnah. Jadi ketika turun ayat pembebasan Aisyah dari tuduhan berzina itu, Abu Bakar sakit hati dengan siapa? Mistah. Aku kasih rumah, aku kasih makan, aku kasih apa, tentu ikut nuduh pula anak saya. Apa enggak sakit hati itu kan gitu ya? Ibaratnya antum punya saudara antum kafil mamanya di Batam, dikasih rumah, dikasih ini, semua dikasih, tahu-tahu dia pula memfitnah kita. Apa enggak sakit hati kita? Boleh jadi kita kejam sama dia kan? Dah kalau gitu saya ambil lagi rumahnya, pergi keluar dari sini, kan begitu? Itu yang dirasakan Abu Bakar kepada Mistah. Dia berjanji untuk tidak memberikan nafkah lagi sama Mistah. Kenapa? Karena dia satu di antara sekian orang yang ikut menuduh anaknya. Tapi turun ayat kepada Abu Bakar menegur. Bukankah ketika sebelum terjadi tuduhan-tuduhan kepada Aisyah, tujuan engkau memberikan sedekah kepada Mistah itu supaya apa? Supaya mendapatkan surga, supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Maka Abu Bakar ya, maka tidak boleh orang yang diberikan keleluasaan rizki bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada orang-orang yang berhajat. Akhirnya Abu Bakar pun sadar dan mencabut kata-katanya untuk tidak menafkahi, bahkan akhirnya menafkahi lagi lebih besar daripada sebelumnya. Coba bayangkan, kalau kita disakiti orang, mana mau kita bantu dia? Tapi itu Abu Bakar. Makanya kenapa sifat tasamu dan afu ini sifat mulia, mudah memaafkan, mudah lapang dada, itu sifat mulia karena tidak semua orang bisa masalahnya. Memaafkan itu kan tidak semua orang bisa melapangkan dada itu kan. Maka di zaman Nabi SAW ketika Rasul dalam masjid itu, kata Rasul, sebelah sana akan muncul laki-laki, dia masuk surga, termasuk laki-laki penghuni surga. Semua pandangan sahabat tertuju kepada pintu itu. Rupanya keluar dari pintu itu anak muda, basah kepalanya, jinjing sendal, lewat masjid. Besoknya Rasul mengatakan sebentar lagi akan keluar anak muda dari pintu itu dan dia termasuk penduduk surga. Rupanya dia lagi. Besoknya Rasul ngomong begitu lagi, dia lagi. 3 kali Rasul mengatakan asli dia aja yang keluar. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr ibn As itu kan terkenal ibadahnya tuh. Salat malamnya terkenal, baca Qur'annya terkenal, zikirnya pokoknya luar biasa Abdullah ibn Amr bin As ini. Kalau soal ibadah top markot bahasa kitanya. Jadi dia cemburu. Begitu sahabat itu. Kalau melihat ada orang yang lebih tinggi ibadahnya, mereka cemburu ingin meniru. Jadi Abdullah ibn Amr ibn As ini penasaran. Banyak para sahabat yang dikenal solatnya, dikenal puasanya, dikenal ibadahnya. Kenapa Rasul tidak menunjuk orang-orang itu? Kenapa orang itu yang ditunjuk? Termasuk penduduk surga. Jadi Abdullah bin Amr ini ingin menelisik
amalan apa dia sehingga Rasul mengatakan dia termasuk penduduk surga? Pura-pura bertamu Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari. Tapi dia kecewa ketika sudah bertamu nginep di rumah anak muda itu, tak nampak pula amalan anak muda itu lebih hebat dibandingkan dia dan dibandingkan para sahabat. Biasa-biasa saja sholatnya, biasa-biasa saja baca Qur'annya, tak ada yang istimewa. Bahkan sahabat yang lain jauh yang lebih istimewa, lebih banyak. Jadi kecewalah Abdullah bin Amr ini tidak mendapatkan apa yang dikehendaki. Maunya kan dia bertamu itu maksudnya ngintip, mungkin dia tidak punya ibadah seperti dia mau ditiru gitu maksudnya. Tapi rupanya biasa-biasa saja ibadahnya. Jadi dia baru bicara setelah 3 hari dia terus terang. Bahwa kesini saya itu sebenarnya tidak ada masalah dengan keluarga. Karena saya mendengar Rasul bahwa kau termasuk penduduk surga. Saya pikir kamu punya amalan khusus saya ingin tiru. Rupanya sama saja katanya kan. Akhirnya kemudian anak muda ini mengatakan, begini wahai Abdullah bin Amr, saya ini kalau sebelum tidur, sebelum saya pejamkan mata, maka saya keluarkan semua hati saya dan saya katakan saya akan maafkan malam ini semua orang yang pernah mendolimi saya, dan saya tidak akan tidur sampai saya memaafkan semua orang-orang yang telah melakukan kezaliman kepada saya. Baru saya tidur. Dan itu saya lakukan setiap hari. Sebelum tidur saya lapangkan dada, saya maafkan semuanya. Saya maafkan semuanya. Mau menggibahin saya, orang yang menghina, mencaci, memaki, saya maafkan. Kemudian tidur. Kata Abdullah bin Amr, ini yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Boleh jadi mereka memiliki pahala sholat, pahala puasa, pahala baca Quran, tapi belum tentu mereka memiliki pahala hati. Lihat bagaimana istimewanya pahala hati di sini. Amalannya apa? Memaafkan orang sebelum tidur. Kita samuh namanya. Kan luar biasa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Dan kalau seandainya engkau lebih mampu memaafkan, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 133 sampai 134, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, dan surga yang seluasnya langit dan bumi itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang berinfak dengan infak baik terang dalam kondisi senang ataupun susah, dan orang yang menyembunyikan kemarahan, dan orang yang mudah memaafkan. Ya, Allah sediakan surga bagi mereka. Ini yang kelima. Yang keenam, al-hajj wal umrah. Kalau kita mampu di bulan Ramadan, haji. Karena haji itu bisa menggugurkan dosa. Maksudnya dengan umrah di bulan Ramadan kita sudah dapat pahala haji. Kata Rasul apa? Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Ibadah umrah yang dilakukan di bulan Ramadan sama dengan haji bersama. Dan lihat pahala haji kata Rasul, pulang dari ibadah itu seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kalau bayi baru dilahirkan punya dosa enggak? Enggak punya dosa kan? Makanya kenapa orang-orang yang haji itu kalau seandainya mereka meninggal saat haji dan lillahi ta'ala ketika hajinya, apa kata Rasul? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang baik itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Karena pulang dari haji aja gak punya dosa kan, kalau hajinya lillah. Karena kalau cerita haji ini, oke lah pemerintah kita ini Masya Allah kan, mungkin karena seringnya memberangkatkan haji setiap tahun secara administrasi, keuangan, manajemen dan begitu seterusnya sudah tidak dilakukan lagi. Cuman kadang-kadang yang harus dimantapkan harusnya saat manasik haji itu apa itu? Niat. Banyak yang kemudian orang haji itu niatnya bukan karena Allah. Ya, banyak yang seperti itu. Sehingga masalah remeh temeh saja, panggilan. Orang sudah haji tidak dipanggil Pak Haji itu sakit hati itu. Aku udah haji, panggil Pak Haji.
Itu sakit hati, udah peci dah putih masih juga dipanggil nama katanya. Ada orang yang apa, merasa uang udah habis tidak dipanggil hak saja kadang-kadang sakit hati. Nah, ini kan niatnya perlu diluruskan. Anda ini haji supaya dipanggil Pak Haji atau apa gitu. Itu contoh saja, contoh kecil gitu ya. Lebih daripada itu kadang-kadang niat yang mungkin tersembunyi. Seperti mamanya orang berpikir, kalau saya haji saya pengen mati lah di kota Mekah. Jadi hajinya bukan untuk menyempurnakan rukun Islam, tapi pengen mati di kota Mekah. Dia pikir kalau mati di sana masuk surga gitu maksudnya. Makanya ada seorang ibu-ibu datang bertanya, Ustaz, tolong doakan saya. Ini haji ketiga kali saya. Oh, ibu sudah haji 3 kali ya? Kata. Ini haji ketiga kali, jangan sampai meleset doa saya, wahai Ustaz. Kata. Apa doa ibu? Cuman satu, Ustaz. Doakan saya kalau saya jadi haji ketiga kalinya ini, saya ingin mati di kota Mekah. Kata. Niatnya ingin mati di kota Mekah. Jadi digoyoni lah ibu ini. Ibu bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Jangan mati di sana. Malaikat sana nanyanya pakai bahasa Arab. Ibu nggak bisa bahasa Arab, mati di Batam aja lah pakai bahasa Melayu malaikatnya. Maksudnya ini guyonan saja. Jadi orang mati itu di mana saja bukan ibrah. Jadi ibrah kematian itu bukan di mana Anda mati, tapi ibrah kematian itu bagaimana caranya kita mati. Husnul khotimah, husnul khotimah. Sekarang kalau umpamanya mati di kota Mekah, sementara niat hajinya saja tidak karena Allah. Ya, niat hajinya tidak karena Allah. Terkadang ketika haji dia melakukan kesyirikan pula dia. Tambah banyak orang yang ketika talbiyah mentauhidkan Allah, labbaik Allahumma labbaik, itu kan talbiyah tauhid. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi ketika manasik haji masih juga meminta-minta kepada makhluk di situ kan. Meminta-minta kepada kuburan. Saya bayangkan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa umrah, kalau punya uang umrah di bulan Ramadan, itu ibadah salah satunya adalah bisa menggugurkan dosa dan pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Terserah mau di awal, di tengah, di akhir, kalau ada rezeki umrah di bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 7, tafrij kurubat an mu'minin, berusaha untuk menghilangkan kesulitan orang di bulan Ramadan. Kalau Allah lapangkan rizki kita, ya kalaupun mungkin tidak membantu orang secara materi uang, bisa kita bantu orang dengan tenaga. Oh tidak bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Oh tidak bisa dengan pikiran, bisa dengan ucapan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang afdalul a'mal, amal yang paling afdal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasul? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kita masukkan di hati seorang muslim itu seafdal-afdalnya amal. Atau dalam istilah para ulama disebut jabrul khawatir namanya. Menembel luka orang. Ini amalan paling agung, ikhwan. Amalan paling mulia itu menembel luka orang. Orang ini sedang terluka, kita datang, kita tempel lukanya. Orang ini sedang sedih, kita datang, kita bahagiakan hatinya. Orang ini sedang gundah gulana, kita datang, kita senangkan hatinya. Orang ini sedang susah, sedang kalut, kita datang, kita lapangkan dadanya. Itu amalan yang paling luar biasa. Makanya saya heran, ada orang yang suka nyakiti orang. Orang yang disakiti ini sebenarnya dia sudah banyak sakit dia itu. Udah ngurus anaknya, mungkin kalau dia seorang ibu ngurus suaminya, ngurus macam-macam, lelah dari kehidupannya. Coba bayangkan. Kita datang pula menyakiti hati dia, sudah lelah, lebih lelah lagi. Coba bayangkan. Kadang orang tidak tahu kan urusan orang kan. Orang itu sudah lelah hidupnya, jangan dibuat lelah dengan kata-kata kita kepada dia. Orang itu sudah capek, punya kehidupan sendiri. Pagi dia berangkat kerja sampai malam. Bagaimana dia habiskan waktunya hanya untuk mencari uang. Belum lagi dia punya keluarga, sibuk dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan
kerabat-kerabatnya. Kita yang tidak ada hubungan dengan dia mungkin terfitnah, ikut juga menjelek-jelekan dia. Subhanallah. Antum namanya orang itu sudah jatuh, antum timpa lagi dengan batu kan itu. Bukan nyenangin orang. Seorang muslim itu harus jabrul khawatir. Ya, jangan membuat luka semakin menganga. Harusnya luka itu antum tempel supaya mengecil, supaya orang yang susah jadi senang. Lah itu disebut apa namanya, tafrijul qurbat an mu'minin. Maksudnya menghilangkan kesulitan-kesulitan bagi seorang muslim. Sebisa mungkin kalau memang dia punya aib, kita tutup aibnya. Berikan udzur yang banyak. Karena terkadang ini ada orang berbuat salah, terkadang kesalahannya saja yang dilihat, kebaikannya tidak dilihat. Apalagi kalau orang ini memang orang baik. Ya, ketika melakukan kesalahan satu kali, kebaikannya hilang, kesalahannya itu disebut-sebut. Kan tidak adil, ikhwan. Kata Nabi SAW, la yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami mencela istri, atau seorang istri mencela suami. Kalau dia tidak suka dengan satu akhlaknya, lihat akhlak yang lainnya. Kita tidak suka dengan tetangga, jangan lihat kejelekan tetangga kepada kita, lihat kebaikan dia juga kepada kita. Timbang, tetangga saya ini masih lebih baik. 10 tahun saya bertetangga, kalau saya hitung-hitung dia masih jauh lebih baik dibandingkan kesalahannya. Memang kesalahannya fatal, tapi saya timbang-timbang dia kebaikannya lebih banyak. Tak jadi pula akhirnya kita nyakiti tetangga kan. Harusnya seperti itu ya. Yang terjadi di masyarakat tidak. Kalau ada preman, jelas preman kan, hidupnya dia dunia preman, tahulah kan itu. Bertobat dia, oh tobatnya yang dibicarakan, keburukannya hilang kan. Coba kita balik, seorang ustaz hari-hari berdakwah, ngajak manusia kepada kebaikan, sekali kepleset ustaznya tak kena. Itu pula yang dibicarakan, coba kan ya. Adilnya di mana coba? Kadang-kadang aneh, kadang-kadang saya lihat tuh ada seorang ustaz yang dulunya dia lulukan oleh santri-santrinya, kemudian dia melakukan kesalahan, tiba-tiba yang salahnya itu yang dibicarakan. Seolah-olah apa? Maunya santri itu, ustaz itu kayak malaikat kalau bisa. Ya, tapi dia tidak sadar dia itu iblis masalahnya. Jadi minta ustaznya kayak malaikat, dia tidak sadar kalau dia jadi iblis gitu. Kan repot jadinya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 8, as-sabru 'ala syada'id. Bersabar ketika mendapatkan banyak ujian. Sabar itu memang enak diucapkan di lisan tuh. Sabar, sabar, sabar. Insya Allah saya sabar. Kan ada ya, sambil ngulus dada, insya Allah saya sabar. Sabar ya, insya Allah saya sabar. Iya, banyak orang ngomong begitu. Tapi ingat ikhwatu fiddin, kebanyakan orang yang mengucapkan sabar itu sama dengan orang yang mengucapkan ikhlas. Ikhlas enggak? Ikhlas katanya. Dia teriak. Udah enggak ada orang yang gerutu dia. Gitu ya. Memang kalimat-kalimat seperti ini, sabar, ikhlas, tawakal, mudah di lisan, tapi dalam aplikasi perbuatan itu sulit sekali. Harus dilatih kesabaran itu. Jangankan kita sekelas Nabi, sesak dadanya ketika kemudian orang-orang kafir mulai mendustakannya. Makanya Allah mengatakan, qad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu kau wahai Muhammad, kau sesak dadanya gara-gara ucapan mereka. Nabi aja bisa sesak dadanya kan. Ketika orang-orang kafir kemudian menolak dakwahnya, mengatakan dia gila, dia penyihir, dia pemecah belah, macam-macam. Itu sekelas Nabi bisa sesak dadanya. Apalagi kita kan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi kita bagaimana cara mengolah menjadi sebuah kesabaran. Makanya Nabi memberikan ajaran-ajaran untuk bagaimana seorang muslim itu bisa sabar dengan memberikan pahala dan balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa pahala orang sabar itu tanpa batas. Berarti kesabaran juga tanpa batas, karena pahalanya tanpa batas juga. Saya sudah habis kesabaran Ustaz. Kan gitu. Sabar itu tidak akan habis batasnya. Yang membatasi kesabaran itu kita. Tapi sabar itu tidak ada batasnya, karena pahalanya juga tanpa batas. Makanya memang perlu dilatih kesabaran itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala hazin wala adan wala gham hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya.
Tidaklah seorang muslim terkena musibah dengan berbagai macam musibah. Sampai pun kalau kata Rasul, mungkin antum sedang jalan pakai sandal, ada pula lah duri ikan itu nancap di sandal, kena pula kaki kita sampai mengadu, sakit antum. Kalau antum ketika kena duri ikan kemudian antum mengharap pahala Allah, maka kesalahan kita akan dihapuskan. Boleh jadi ini menggugurkan dosa, ya. Kemudian juga yang nomor 9, kafalatul yatim, berusaha mengkafil anak yatim. Kemudian yang ke-10, berwudu, tadi sudah saya jelaskan juga. Termasuk juga memperbanyak zikir, karena banyak lafaz-lafaz zikir itu kalau kita baca itu bisa menghapus dosa. Seperti Rasul mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka dosa-dosanya akan dihapuskan walaupun sejumlah buih yang ada di lautan. Contoh begini. Jadi zikir ini kalau kita baca, kan zikir ini kan macam-macam, ya kan? Ada zikir sebelum tidur, setelah tidur, sebelum sholat, setelah sholat, macam-macam zikir ini. Kalau kita amalkan zikir-zikir itu, maka kita akan mendapatkan 5 keistimewaan. Karena zikir itu lebih baik daripada 5 perkara ini. Pertama, amalan terbaik. Yang kedua, bisa membersihkan hati. Yang ketiga, bisa mengangkat derajat. Yang keempat, lebih baik daripada infak emas dan perak. Dan yang kelima, lebih baik daripada kita berjihad, kita dibunuh atau membunuh. Apa kata Rasul? Maukah kuhabarkan kepada kalian amalan yang paling baik, bisa membersihkan hati kalian, mengangkat derajat kalian, lebih baik daripada infak emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad sehingga engkau membunuh musuh atau dibunuh musuh. Sahabat bertanya, apa itu Rasul? Amalan sehebat itu apa wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, zikrullahi azza wa jal, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya nasihat umum saja. Ya, saya juga afwan dari menggunakan persiapan tadi, asal datang. Tadi hujan deras di sini, saya pikir tak datang kan itu. Jadi kitabnya pun tadi tidak sempat terbawa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan sebentar lagi kita menyongsong bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat hilal di bulan Ramadan, hendaklah membaca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallahu azza wa jalla. Ini doa yang diajarkan, walaupun sebagian ulama melemahkan hadis ini, tetapi tidak mengapa karena kandungan maknanya baik. Berdoa dengan doa, kalau nanti pas pemerintah kita sidang isbat, biasanya kan maghrib itu diumumkan kan, besok penentuan 1 Ramadan. Maka ketika pemerintah jreng saja mengumumkan bahwa besok 1 Ramadan, angkat tangan, kita katakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, mudah-mudahan bulan yang tampak kepada kami, 1 membawa keamanan, 2 membawa keimanan, 3 membawa keselamatan, 4 membawa keislaman, dan 5 membawa taufik. 5 inilah bekal kita di bulan Ramadan. Pertama, aman. Orang kalau tidak aman tidak bisa puasa. Lihat saudara kita di Palestina, nggak aman. Jangankan Ramadan, di luar Ramadan aja puasa mereka nggak ada yang dimakan karena nggak aman. Alhamdulillah kita aman. Yang kedua, iman. Iman itu yang menggerakkan badan. Kalau iman sudah menghujam dalam hati, kenapa tuh sampai di sini duduk ngaji di depan saya? Karena iman yang menggerakkan. Kenapa tadi sholat isya? Siapa yang menggerakkan untuk sholat isya? Iman yang menggerakkan. Maka kita minta iman itu menggerakkan supaya kita banyak ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, selamat. Betapa banyak orang yang sakit akhirnya susah ibadah karena nggak selamat badannya kan, nggak selamat, banyak rintangan, banyak macam-macam musibah, nggak selamat. Minta keselamatan. Kemudian yang keempat, minta Islam. Jangan sampai kemudian di bulan Ramadan justru kita bukan tingkah lakunya bukan seorang muslim, tidak ada menampakkan syariat Islam sama sekali di bulan Ramadan itu.
Ya, kemudian yang terakhir taufik, dan inilah yang paling penting. Taufik itu artinya hidayah yang hanya Allah berikan. Tidak ada yang bisa meraih hidayah itu kecuali Allah yang menghibahkan. Minta taufik. Ya, memang hidayah itu ada dua, ada hidayatul irsyad. Kita mengajak manusia kepada kebaikan itu hidayah irsyad namanya. Tapi menyadarkan orang itu Allah yang punya kuasa. Kita hanya menyampaikan saja. Lah taufik itu penting. Karena taufik itulah yang mengantarkan keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya pahamkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.